Jumpa lagi dengan pembelajaran fikih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi qiraat. Peta konsep qiraat. Dalam peta konsep ini tentunya ada pembahasan dalam qiraat, yaitu pengertian, hukum qiraat, rukun, kemudian larangan, bentuk-bentuk, kemudian manfaat dan ketentuan qiraat. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah pengertian qiraat, yang secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qirodun, yang artinya meminjam atau pinjaman. Secara istilah, qiraat adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak disebut sahibul mal, yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain yang disebut mukrid untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan. Hukum qiraat. Hukum qiraat dalam Islam adalah boleh atau mubah, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam hadis Ibnu Majah, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah 1 kali. Peta konsep rukun qiraat. Rukun qiraat di sini ada pelaku, ada modal, ada jenis usaha, ada pembagian keuntungan, ada ijab kabul. Nah, di sini ada pemilik barang yang menyerahkan barangnya yang disebut sahibul mal. Orang yang bekerja yaitu pengelola, disebut mukrid. Akad qiraat disebut mudharabah. Kemudian ada mal, yaitu harta pokok atau modal. Ada amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta. Kemudian rukun qiraat ada keuntungan yang telah dibagi menjadi 2 sesuai ketentuan. Peta konsep larangan bagi yang menjalankan qiraat. Ada melanggar perjanjian, kemudian menggunakan modal untuk diri sendiri, kemudian menghamburkan modal, menggunakan modal untuk dagang haram. Bagi orang yang menjalankan qiraat, ada beberapa larangan yang harus diperhatikan. Apa saja? Yang pertama, seseorang melanggar perjanjian atau akad dalam qiraat yang telah ditentukan. Kemudian, seseorang menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri dan menghambur-hamburkan modal usaha tersebut. Kemudian, seseorang menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syarat. Itu tadi larangan bagi yang menjalankan qiraat. Peta konsep bentuk-bentuk qiraat. Ada 2, qiraat sederhana dan qiraat modern. Bentuk-bentuk qiraat dalam bentuk sederhana dilakukan secara perorangan dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang. Qiraat dalam bentuk ini sudah dilakukan oleh umat manusia. Kita kenal aja sejarah Nabi Muhammad. Sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, beliau pernah menjalankan perdagangan yang modalnya kepunyaan Siti Khadijah. Qiraat bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktekkan umat manusia baik di kota maupun di desa. Kemudian bentuk qiraat dalam bentuk modern disebut dengan mudharabah. Dalam kehidupan modern dapat dikembangkan lebih jauh. Misalnya, bank muamalah yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di bank muamalat, ia mengadakan akad dengan pihak bank seperti qiraat. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk berusaha, sedangkan keuntungannya nanti
untuk berdua dengan cara bagi hasil antara bank dengan seseorang tersebut yang meminjam modal. Peta konsep manfaat qiraat. Membantu dalam mencukupi kebutuhan, menggalang ekonomi, mewujudkan persaudaraan, mengurangi pengangguran, memberi pertolongan, kemudian mewujudkan masyarakat yang tertib dengan tuntutan. Manfaat tersebut berlaku bagi keduanya, kedua belah pihak, peminjam dan yang dipinjami, karena tersebut unsur tolong-menolong. Kemudian dalam gambar tersebut, kita amati proses terjadinya qiraat. Kemudian kita simpulkan. Demikian pembelajaran pada kali ini tentang qiraat. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.